Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ica. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teori konflik dari Louis Gossett. Langsung saja, biar nggak lama-lama, kita bahas tentang teori konflik ya. Menurut Gossett, konflik itu bersifat fungsional dan disfungsional. Maksudnya, konflik itu tidak hanya baik, tetapi juga buruk. Baik buruknya konflik itu bagi hubungan-hubungan dan struktur sosial yang tidak terangkum dalam sistem sosial sebagai suatu keseluruhan. Nah, Gossett ini dalam teori konfliknya memiliki beberapa gagasan atau pokok pikiran. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pokok pikiran Louis Gossett ini. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, pemikiran Gossett ini adalah fungsi positif konflik sosial. Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok, maksudnya kelompok in-group, akan bertambah tinggi apabila permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar. Integritas yang semakin tinggi di antara kelompok yang terlibat dalam konflik akan membantu batas antar kelompok itu dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, jadi konflik adalah cara atau alat untuk mempertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang telah ada. Yang kedua, katup penyelamat. Gossett mengakui bahwa konflik itu membahayakan persatuan, maka perlu dikembangkan cara agar bahaya tersebut dapat diredam. Bagi Gossett, katup penyelamat adalah sebagai jalan keluar yang meredakan permusuhan atau konflik. Ya, kalau misal kita itu ibarat menyebutnya tuh mediator gitu, untuk tengah-tengah untuk menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, katup penyelamat ini tuh bisa berbentuk tindakan atau kebiasaan menurutnya Gossett, yang mana tindakan dan kebiasaan itu dapat mengurangi ketegangan antar konflik itu tadi. Yang ketiga itu konflik realistis dan non-realistis. Saya bahas yang realistis dulu ya. Kalau konflik realistis itu berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Konflik realistis ini memiliki ciri-ciri, diantaranya yaitu yang pertama, konflik muncul dari frustasi atas tuntutan khusus, maksudnya dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada objek yang frustasi. Yang kedua, cirinya keinginan untuk mendapatkan sesuatu atau hasil-hasil tertentu. Konflik realistis ini sebenarnya mengejar power, status yang langkah, dan sumber daya serta nilai-nilai. Konflik akan berhenti ya jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir. Kemudian konflik non-realistis. Kalau konflik realistis tadi sudah jelas ya. Kalau konflik non-realistis berarti kebalikannya dari konflik realistis, begitu. Jadi konflik non-realistis itu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan, nggak kayak konflik realistis tadi. Tetapi konflik non-realistis itu berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak itu dari salah satu pihak, seperti itu. Kemudian yang keempat, permusuhan dalam hubungan sosial intim. Menurut Gossett, terdapat kemungkinan seseorang itu terlibat dalam konflik, maupun konflik itu terserah maupun realistis atau non-realistis, tanpa sikap permusuhan atau agresif kayak gitu. Jadi Gossett itu mengatakan kalau adanya kemungkinan orang itu bakalan terlibat
dalam sebuah konflik gitu loh. Tapi konfliknya itu tanpa adanya permusuhan dan sikap-sikap yang agresif. Jadi kayak baik-baik saja gitu loh. Nah, jika konflik berkembang pada hubungan-hubungan yang intim, maka pemisahan akan lebih sulit untuk dipertahankan. Maksudnya pemisahan antara konflik realistis dan non-realistis begitu. Nah, Gusserl ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin besar rasa kasih sayang. Ya kan, kita juga percaya kan soal itu gitu. Nah, apabila kasih sayang yang sudah mendarah daging lah istilahnya, sudah tertanam di antara kelompok atau individu itu, maka katanya Gusserl itu semakin besar kasih sayang tersebut ya, maka semakin besar juga kecenderungan untuk menekan ketimbang mengungkap sebuah permusuhan. Jadi kayak ya tadi baik-baik aja, kita fine-fine aja gitu loh. Kalau ada permusuhan nggak sampai diungkapkan, ya udah diredam kayak gitu. Kemudian yang kelima ya, pemikirannya Gusserl itu isu fungsionalitas konflik. Nah, suatu konflik dapat berfungsi positif, juga fungsi negatif ya. Kita setuju soal itu. Fungsi positif maupun negatif ini katanya Gusserl bergantung pada tipe isu konflik yang merupakan subjek konflik. Konflik fungsional positif itu dikatakan positif ya bila mana tidak menyangkut dasar-dasar yang menjadi nilai inti. Dan sebaliknya, konflik itu akan menjadi negatif apabila menyerang nilai-nilai inti. Kemudian pemikiran Gusserl yang terakhir adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi konflik dengan kelompok luar dan struktur kelompok. Maksudnya tuh gini, konflik dengan kelompok luar itu akan membantu pemantapan batas-batas struktural. Sebaliknya, konflik dengan kelompok luar juga dapat mempertinggi integrasi di dalam kelompok. Ya, kayak misalnya ketika kita punya kelompok ya, terus kita memiliki suatu konflik dengan kelompok lain. Nah, antar kelompok kita itu akan saling menyatu gitu loh, mengintegrasi supaya bisa jadi satu untuk menyelesaikan misal ada konflik dengan kelompok lain. Nah, supaya menyelesaikan konflik dengan kelompok itu tadi, kelompok di luar kita, seperti itu. Kalau teori konflik dari Louis Gusserl ini kita aplikasikan ya dalam suatu fenomena atau kejadian-kejadian dalam masyarakat, itu kalau kita bisa lihat ya, dulu tahun 2019 itu kan ada demo mahasiswa besar-besaran ya. Ya sebenarnya itu konflik antara masyarakat dengan pemerintah, tetapi yang terjun langsung ke lapangan gitu ya, yang menyuarakan suara rakyat itu adalah mahasiswa. Dan juga ada kaum-kaum pelajar, anak-anak SMK, SMA. Kejadian itu terjadi di tahun lalu ya, September tahun 2019. Nah, kalau menurut Gusserl itu ya, dari teori konfliknya, konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat itu seringkali dianggap sebagai suatu yang negatif, namun dianggap tidak betul oleh Gusserl ini. Menurutnya, konflik itu hanya nggak hanya negatif gitu loh, ada sisi positifnya terjadinya konflik gitu. Nah, bulan September itu kan ya, tahun 2019, kita bahas yang masalah demo mahasiswa itu terhadap pemerintah, itu kan terjadi demonstrasi besar-besaran ya mahasiswa yang menolak revisi UU KPK dan rancangan UU KUHP. Mahasiswa dari berbagai kota ya, tidak hanya di Surabaya, Jakarta, bahkan di luar-luar Jawa lah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu menentang sejumlah rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial. Demonstrasi semacam ini termasuk konflik gitu loh, dimana konflik ini dapat mencegah pembekuan sistem sosial dengan adanya inovasi dan kreativitas dalam menghadapi musuh bersama gitu loh. Sebenarnya bukan musuh ya pemerintah, tapi kan kita sebagai masyarakat atau mahasiswa ya punya hak lah untuk bebas mengeluarkan pendapat seperti itu. Nah, demonstrasi ini dapat mengintegrasikan orang dan menghasilkan solidaritas. Bener kan?
kita ya, dari mahasiswa. Contohnya aja lah di Surabaya gitu. Mahasiswa mana yang nggak terjun ke lapangan gitu. Bahkan dari luar Surabaya pun ikut serta gitu loh ke Surabaya dari berbagai macam perguruan tinggi. Jadi itu kan mengintegrasi antar mahasiswa, antar perguruan gitu loh, dan menghasilkan solidaritas. Dan juga kita tertib gitu loh saat melakukannya. Dan kita melupakan perselisihan antar permasalahan lah di antara perguruan atau di antara kelompok-kelompok yang berbeda perguruan gitu, kayak melupakan sejenak gitu demi negara kita gitu ya. Kemudian diambil keputusan nih tengah-tengah nih ketika terjadinya demonstrasi itu kan, meminta untuk pihak-pihak kayak DPR kayak gitu untuk menentang juga kan, menolak lah pengesahan rancangan undang-undang yang menurut kita itu kontroversial banget gitu. Akhirnya kan untuk menyelesaikan demonstrasi ini diambil keputusan untuk menolak dan membatalkan pengesahan RUU KPK dan RUU KUHP yang sudah dirancang sebelumnya. Nah, itu menurut saya penjelasan dari teori konflik dan aplikasi teorinya itu cukup dari situ. Saya harap sih kalian yang nonton video ini tuh paham dari penjelasan saya. Apabila kurang paham, kalian bisa komentar di bawah sini, oke? Kalian boleh komentar, kalian boleh tanya-tanya, dan boleh kita diskusi bareng. Terima kasih juga sudah mau nonton dan mendengarkan penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.